berhubungan ya, membangun relasi yang muda-muda ini, jangan hanya PHP, tapi ya Ah, bener-bener ya ada kayak ada komitmen iya, gitu cinta ya. nggak boleh Ya, hanya bertepuk sebelah tangan ya. kalau bertepuk sebelah tangan sih nggak apa-apa, Oh Pak. nggak Tapi apa. kalau cinta, ya apa ya, cinta bukan untuk memanfaatkan ya. Ya. Oke. Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi dengan saya ini ya di acara podcast Amazing EJBN. Halo sobat Amazing. Pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Orangnya ini beliau ya, sudah melalang buana. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai host pagi ini. Nama saya Prima, nama lengkap Prima di Negara, panggilannya Prima aja. Saya sebagai Cluster Sales Manager Surabaya 22. Ini kita kedatangan tamu luar biasa, Cak Nanang. Mungkin bisa perkenalkan lah sepatah dua patah kata, nanti untuk yang lebih detailnya kita bahas yang di sesi-sesi yang nanti berikutnya. Monggo Cak Nanang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Mas Prima. Halo, Sobat Amazing. Kenalkan, nama saya Nanang Tri Suseno lengkapnya ya. Jadi, saya perlu kenalkan lengkap atau cukup nama saja, Mas? Nama aja dulu. Nanti kalau Oh, kedalamannya siap. nanti kita bahas di belakang ya, Pak. Oh, siap. Kalau kita kupas sekarang nanti habis nanti, Pak. Iya. Oke, gimana kabarnya Cak Nanang? Alhamdulillah. Wah, luar Luar biasa. biasa, sehat. Beliau ini Lahir mentor batin ya, ya. ya, mentor saya ini. Tolong ya, tolong ini disimak nanti. Ini ilmunya yang luar biasa. Kalau kelewat nggak nonton podcast, wah kalian sobat amazing pasti akan rugi ya. Cak Nang, ini Cak Nang sudah melalang buana ke seluruh Indonesia. Dari sini kemudian berpindah ke Jabu ya, Cak Nang ya. Central West Java juga ya. Ini sudah ini pengalamannya pasti luar biasa. Bisa diceritakan lah cerita perjalanan karir Cak Nanang itu untuk bisa kembali ke Jawa Timur itu seperti apa? Ini pasti seru ini pasti. Ya. Saya mulai dulu ya. Saya pendidikan itu, saya itu lahir di Blitar ya, tepatnya di Welingi ya. Atau Wih, ini desanya kota Beru. Bung Jadi Karno ya, ya, kota Bung Karno halo ini ya. teman-teman Beru. Saya orang Beru ya. Yes. Dari lahir di Beru juga. Saya sekolah sampai SMA. SD saya pindah 4 kali, Mas. Jadi saya Waduh, di Jawa Timur pun cukup mulai SD sudah mulai mengelang sudah buana. pengalaman berarti ya. Iya, Dari sejak jadi kecil. SD aja saya 4 pindah. Saya pernah Istimewa ini di benar-benar. Pasuruan juga, pernah di Mantap. Kediri ya, di Pare tepatnya, terus kemudian saya balik lagi ke Beru atau ke Blitar, terus kemudian saya SMP, SMA, saya SMA di SMA 1 Talun ya, terus kemudian saya masuk kuliah. Saya masuk kuliah pertama itu di UB ya, Oh, Brawijaya, Brawijaya. jurusan Wah, fisika. ini. Karena waktu itu saya masuk ke fisika itu karena penasaran, kenapa nilai danem saya dulu itu kok jelek, jadi saya penasaran. Padahal Saya fisika itu berusaha. hitung-hitungan rumusnya Nah, gitu loh, Pak. terus Saya akhir ampun ini. terus akhirnya saya nggak setahun kemudian, oke, penasaran saya hilang. Kemudian saya ngulang lagi. Oke, saya masuk ke ITS ya, di telekomunikasi. Terus kemudian saya sempat kesasar di Bandung, bukan kesasar ya. Jadi dulu saya itu sebenarnya punya cita-cita jadi astronot, Mas. Wah, itu cita-cita masa kecil saya Ah, juga iya. itu. Dan itu saya kejar Itu ya. Saya ini mimpi juga itu ya. nggak tahu saya ini. Saya jadi astronot coba. Terus Mantap ujung-ujungnya nih. jadi sales gitu ya. Makanya saya masuk ke IPTN waktu itu. Alhamdulillah, sebenarnya roadmap saya itu sudah benar. Kalau jadi astronot itu mayoritas engineer dari ini ya, dari apa namanya, dari NASA ya, Wah, NASA. keren NASA guys. itu mayoritas Masa bayang keren datangnya guys. itu dari Boeing ya, dari engineer Boeing. Dan saya alhamdulillah setahun di sana sebenarnya punya kans untuk masuk magang di Boeing. Tapi karena suatu hal saya harus, ternyata pendidikan saya nggak boleh sia-sia. Jadi saya Wah, masuk ke Satelindo saat itu di technical ya. Saya oke. mulai nyapu
nyapu lantainya sampai manjat towernya. Wah, Ya alhamdulillah pernah keren. ngalami ya. Berarti takdir Bapak Ya, emang berkontribusi buat Indosat Ooredoo. wow, iya. Watkinson ya. Terus Iya, Pak. kemudian saya 8 tahun baru saya masuk ke komersial. Pertama saya ke Jember ya. Di komersial ke Jember, balik lagi ke Surabaya, balik lagi ke Jember, ke Surabaya lagi, kemudian ke Makassar dan Bali, Jawa Tengah, Jakarta, akhirnya balik. Setelah melanglang 16 tahun saya 16 ya, tahun. 16 tahun. Bayangin, Sobat Amazing, Jadi 16 tahun dulu ini. 3/4 Indonesia insya Allah saya sudah jelajahi ya. Mantap, Tapi benar. fungsinya ya mayoritas di sales. Itu mungkin perkenalan nggak singkat ya, panjang. Karena Panjang. yang harus saya kenalkan Harus panjang. panjang. Yang harus Biar saya kenalkan panjang. Sobat Iya. Amazing ini biar paham betul dengan karirnya Cak Nanang. Backgroundnya Cak Nanang seperti Iya, apa. Tapi udah cita-cita jelas. astronot jadi Cita-cita sales. astronot, tolong dicatat ya. Astronot jadi sales. Nggak nutup kemungkinan yang besok itu teman-teman Sobat Amazing yang kemarin yang dulu-dulunya cita jadi dokter, besok jadi manajer. Nggak ada nutup kemungkinan. Artinya ya inilah. Kita itu boleh bercita-cita, tapi realita di lapangan, realita besok apa yang teman-teman lakuin itu bisa berbeda. Yang penting tetap teman-teman tetap usaha. Oke, next, Cak Nanang. Fungsi sales di M3 itu seperti apa menurut jenengan? Sales itu kan dibagi jadi dua ya. Jadi indirect sales ataupun ada yang direct sales. Nah, kebetulan kita fungsi sales di IM3 ini ada dua-duanya pegang ya. Kalau kita direct sales itu ada istilahnya kita ada sales force atau direct sales yang Oke. kerjanya adalah langsung ketemu pelanggan ke tempat-tempat set-set kita, ke kampung-kampung atau ke sekolahan community itu yang direct sales. Dan kemudian yang indirect, indirect ini mayoritas karyawan Indosat melakukan pekerjaan indirect sebagai fungsi Oh, cluster mayoritas ya, oke. sales manager atau cluster sales eksekutif ya. Nah, itu fungsinya adalah bagaimana mendistribusikan produk kita, terutama starter pack kita ya, ke seluruh retailer-retailer atau outlet yang nama lebih populernya ya. Nah, itu fungsinya teman-teman. Jadi kita di Indosat ini menangani dua hal ya, langsung indirect dan direct Direct. sales ya. Oke. Ini ya, catat ya. Iya. Kita di Indosat Ooredoo Hutchinson kita menangani ya dua hal tadi, sales di direct dan indirect. Siapa tahu loh, teman-teman Sobat Amazing, Ya, yang saya mau minat, tertarik ya, minat. Bisa ini, bisa. tinggal pilihan. Hanya. Passionnya mau di mana, di direct atau indirect gitu. Iya. Bisa aja, silakan coba apply. Kita ada banyak ya lowongan. Banyak sekali ya. Jadi Indosat Ooredoo Hutchinson pun kan terus berkembang ya. Jadi menginvestasi dengan banyak ya dan masif, dan itu tentu pasti membutuhkan fungsi tersebut. Jadi percayalah kalau fungsi sales itu adalah orang yang terakhir yang dipensiun sebelum owner ya. Tolong catat ya teman-teman. Kalau pingin berkarir panjang itu ambil di sales. Jangan cuma di back office administrasi sales ya. Tolong catat ya. Jangan tanya umur ya kan. Jangan tanya umur ke Cak Nanang ya. Ya, jangan tanya umur ini. Tapi bisa lihat sendiri kan. Ini menunjukkan kan, bisa dibilang sesuai dengan Cak Nanang bilang. Di pensiun sebelum owner. Itu seorang sales. Kalau Cak Nanang, coverage supportnya di wilayah mana saja kalau boleh tahu? Ya, Biar kalau Sobat saya Amazing sih ini bisa ke wilayah saya ya, sebenarnya siapa dulu di tahu ketemu di technical. jalan ya. Di technical saya pun dulu kan juga di sini ya, di Jawa Timur ya, teman. Jadi wilayahnya untuk cukup luas ya Jawa Timur ini karena terbentangnya jauh ya. Kalau kita dari Surabaya basicnya Yes. ke arah Ngawi atau Pacitan bisa mungkin hampir 5 jam ya. Ke Yes. Banyuwangi kemarin kita coba 7 jam ternyata. Walaupun sudah ada tol itu. Jadi Tolnya ya, soalnya masih sampai Probolinggo. ya lumayan jauh juga ya. Jadi Jawa Timur ini menjadi responsibility saya. Jadi monggo teman-teman kalau di Indosat Ooredoo Hutchinson yang terkait dengan sales ya, ini di Jawa Timur menjadi tanggung jawab saya. Gitu ya. Jadi teman-teman ya, Sobat Amazing, siapa tahu ketemu di jalan, nggak apa-apa. Say hello aja dengan Cak Nanang ya. Bisa sharing, tukar Ya. pendapat atau apa Ya. tanya-tanya juga boleh. Ya. Karena Cak Nanang karena sangat tanggung open. jawab saya sudah saya
penuhin semua ya. Wah, Tahun ajaran baru itu sudah saya pastikan tidak ada yang kelewat itu ya. iya, mantap ya. Oke, kalau di M3 penjualan lewat outlet itu seperti apa mekanisme, Cak ya? Siapa tahu teman-teman ada yang berminat menjadi mitra outlet ya. Ya. Ini kan suatu peluang usaha yang terbuka lebar ini loh. Ya, sebenarnya kan kalau kita di Jawa Timur ya, kurang lebih yang sudah terdaftar itu sekitar 42.000 mitra outlet kita. Jadi teman-teman 42.000. bisa Wah, bayangin ya kalau ih, masing-masing anggota keluarganya itu 4 orang, berarti 42.000 kali 4 orang ya ya mungkin 16 more or less ya 140-an 160-an ribu ya. ya. Yes. 140.000 adalah yang istilahnya menggantungkan hidup di outlet ini, beserta keluarganya ini di outlet seluler ya. Jadi kalau Oke, oke. ini menurut saya juga masih menjadi peluang yang buat Masih wira besar ya. swasta menjadi peluang yang cukup cukup inilah ya, cukup masih punya prospek yang baik karena seluler ini terus berkembang pada saat Betul. terutama masa pandemi kemarin di mana seluruh industri mengalami apa ya konstruksi yang Ya, negatif ya. Jadi betul. kalau di seluler itu alhamdulillah orang malah lebih butuh di seluler Oh, dan ya, kemudian cara teman-teman ya. trennya semuanya menuju ke online. Jadi internet, jadi seluler ini menjadi tulang punggung di internet di Indonesia ya terutama ya. Jadi ini jadi kebutuhannya ada, orang yang membutuhkan banyak. Nah ini butuh untuk, walaupun ada channel-channel yang lain, jadi teman-teman bisa mungkin buka outlet, tapi juga mengikuti perkembangan. Bagaimana teman-teman Setuju. bisa combine dengan bisnis yang kekinian juga ya, bisnis online ya, kan banyak Yes. sekali yang ditawarkan dari model apa namanya e-money ya, terus Betul. kemudian semuanya kan transfer uang ataupun perbankan pun sekarang juga masuk ke sana dan itu peluangnya cukup besar. Jadi teman-teman tidak hanya seluler, kombinasi dengan bisnis yang lain. Monggo kalau ada yang minat silahkan bisa hubungi saya atau bisa hubungi mitra-mitra kami ya. Dan kita Mantap kan? pasti akan dukung dan bantu bagaimana memulai dan bagaimana cara mengelola bisnis Bisnis outlet seluler. ini. Oke, mantap itu ya. Ini udah di opening ya. Salah satu ini Cak Nanang sudah salah satu buka kuncinya ya. Ini udah jika teman-teman memang berminat bisa tanya-tanya, bisa untuk cari clue-nya, gimana caranya, akan dipandu sama teman-teman semua. Soalnya timnya Cak Nanang ini luar biasa. Oke ya. Oke, apa nggak program-programnya ada nggak yang program-program yang menarik untuk outlet agar makin semangat jualan produk IM3? Pastilah, pasti ada. Saya sebagai seorang salesman ya di sini, apapun kedudukan saya, tapi tetap saya adalah seorang salesman. Support pasti kita berikan ke outlet untuk menarik outlet bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Indosat sangat membutuhkan outlet ataupun apa penjual di toko-toko ya Ya, untuk mitra-mitra ya. membantu mendistribusikan atau menawarkan ke pelanggan. Kita banyak sekali program ya, kita sebut namanya program Jawara atau program Sultan gitu ya. Nah ini keuntungannya kalau program Jawara itu bisa sampai 30% ya kita kalau kita kalkulasi dari Luar modal biasa ya, sampai 30% gitu. kalau Mantap kalau ya, 30% guys. Sultan itu ya bisa sampai 10% untuk apa namanya keuntungannya. Jadi teman-teman bisa kalkulasi sendirilah. Kalau di tempat tinggal teman-teman punya tempat atau punya usaha yang Ya, sudah jalan, kemudian dilihat di situ sekitarnya belum banyak ataupun belum ada ada mitra outlet yang lain kayak ya. bisnis yang lain, silahkan Wah, teman-teman. ini Itu potensinya bagus sekali. peluang Mungkin ini teman-teman. ya kalau dari konsultan ya Mas ya, dihitung itu 1.000 pelanggan itu bisa dilayani satu outlet, itu sudah bisa apa namanya Cukup menghidupi pemasukan ya utama walaupun jadi. bukan pemasukan utama tapi Oke. sudah lumayan ya. Lumayan Jadi untuk mencukupi teman-teman ya. bisa hitung Mantap. kalau rata-rata penggunaan itu data
satu orang itu taruhlah 30.000 yang paling minim atau 50.000. Nah ini kalau kita ngambil 10% kan Ya 5.000 ya. Ya 5.000 kalau 1.000 kita pelanggan ya mungkin sekitar 5 5 juta guys, bayangin. Itu hitungannya Mas. Udah Tapi itu cukup dong belum buat itu DP sepeda. tadi teman-teman harus apa ya? Harus fokus memang. Bisnis ini nggak Oke, mungkin note otomatis ya, akan fokus. nggak mungkin akan langsung dapat segitu. Pasti melalui proses, Yes, ngikutin setuju. apa yang menjadi saran kami, bagaimana mengelola outletnya, ikut program, pasti kita akan lakukan support-support yang maksimal untuk apa namanya teman-teman yang kalau mau Membantu buka ya bisnis teman-teman ya. outlet yang membuka bisnis baru kayak. Gitu ya Oke. kira-kira. Kalau mau detail lagi, monggo silahkan mau kontak saya atau Wah, kontak tim saya, nanti ini ya bisa konsultasi atau ngobrol lah ya, bagaimana cara buka keren ya. outlet itu. Mantap. Tadi ya. Kalau usaha tetap harus kunci utamanya fokus ya. Kedua, kita jangan langsung berharap instan. Iya, Harus proses, nggak berproses ada, dulu Mas. ya, Cak ya. Saya sampai Proses. jadi tua segini itu ya proses dari mulai anak-anak TK, SD, SMP dan seterusnya. Betul. Ya. Dan di Semua berawal dari perjalanan jatuh proses. bangun juga gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau kita bikin usaha jangan minta langsung instan, haruslah berproses. Nah, proses itu ada naik, ada turun, Ya. betul ya, Cak? Oke, support apa aja untuk rekan-rekan outlet yang ikut program-program dari M3 ini? Ya, Bisa kalau dijelasin, sekarang kata program, pasti kalau teman-teman gampang kok buka outlet. Yang penting teman-teman punya space, punya tempat etalase. Nah, itu pasti nanti akan didatengin sales. Kemudian bagaimana teman-teman harus daftar ini ya, kita sebutin chip Mobo dulu supaya untuk transaksi. Jadi chip ya. teman-teman Ya, kuncinya kalau chip. menggunakan chip langsung Indosat itu keuntungannya lebih banyak karena banyak program yang hanya melekat kepada chip Indosat. Jadi ini pasti dibantu. Satu, nanti mungkin salesnya sudah akan datang sesuai dengan permintaan dari teman-teman. Kemudian mengenai awal display dibantu, display produk ya, tanpa display juga nggak akan orang melihat ya. Oh, ya, Promo, betul material sekali. promonya juga akan dibantu oleh teman-teman. Terus kemudian juga sistem transaksinya juga akan diberikan apa namanya pengetahuan lah bagaimana teman-teman harus memulai. Nggak banyak modal yang dibutuhkan untuk buka outlet. Berapa baru. kira-kira itu, Cak Nanang, kalau boleh tahu? Ya mulai dari awal 1 juta pun sudah bisa. Wah, 1 juta cukup loh, guys. 1 juta pun Sobat bisa. Amazing. Jadi 1 juta teman-teman cukup baru loh. mencoba 1 juta bisa. Jadi kan karena kita juga menggunakan ini ya, menggunakan apa Mobo ini kan elektrik saldo ya. Yes, Jadi betul. teman-teman pun juga awal oke, mungkin saldonya berapa dulu dihitung, kemudian sesuai kebutuhan nanti requestnya repeat kalau sudah barang apa saldonya habis atau Ya, oke, dagangannya yang display habis. Ini sudah bisa jalan. Jadi intinya mulailah gitu loh. Dari memulai itu kita akan tahu Oh, oke. perkembangannya. Tapi Catat kalau lagi ya. kalau Segera hanya ini ya Hanya rapat, angan-angan ya. angan-angan. Nanti Kapan munculnya jalannya? rapat diskusi berdebat nggak ada hasilnya inilah. Betul sekali, Sobat Mulai, Amazing. nah nanti kan bagaimana mulai dari kecil nanti bagaimana mengembangkannya, bagaimana menentukan varian produknya. Lah itu kan setelah teman-teman jalani. Tapi kalau survei terus, analisa terus, Nggak ya, jalan-jalan. ya nanti ujungnya kita diskusi ke warung kopi. Iya. Kalau gitu orang ya. Makassar nyebutnya ini adalah bisnis kapal selam. Kok bisa disebut seperti itu? Iya, kalau jadi ngomongnya gede-gede, tapi Oh. kalau pas akhirnya waktu bayar kopi, Iya. bayarin Banyak. dulu. Jadi ini Itu bisnis ya. kapal selam itu namanya itu. Ternyata ada juga ya. Prinsip Ya mulai seperti ini. dulu lah, Iya, mulai iya, dulu setuju. lah nanti dikembangkan. Oke, setuju ya. Jadi tadi kuncinya ada segera dimulai dan pakai chip ya, pakai chip itu tolong catat karena sudah disampaikan Cak Neng benefitnya pakai chip itu apa aja, bisa dibantu segalanya, program ada banyak. Jadi nanti keuntungannya, benefitnya jadi lebih besar buat teman-teman Sobat Amazing yang bersedia atau berkemauan mau buka outlet. Oke. Harapannya dari kerjasama M3 dengan rekan outlet nih Cak Nanang, seperti apa? Bisa Pasti disampaikan. kalau kerjasama ini harus saling menguntungkan, ya, Cak ya.
nggak mungkin kalau kerjasama ini satu untung satu rugi. Ya, Jadi nggak ada yang harus mau lah kayak saling, gitu. ya. Masa dinas Itu sosial? sama lah kalau teman-teman mau berhubungan ya, membangun relasi yang muda-muda ini, jangan hanya PHP, tapi ya Yes. bener-bener Ya, kayak ada komitmen iya, gitu cinta ya. nggak boleh Ya, hanya bertepuk sebelah tangan ya. kalau bertepuk sebelah tangan sih nggak apa-apa, Oh, Pak. nggak Tapi apa-apa. kalau cinta, ya apa ya, cinta bukan untuk memanfaatkan. Ya. Oke, itu ya. Ini petuah dari Ya, senior. Tolong. ini kalau ini petuah ini petuah ini. Nggak ada hubungannya di konteks ini. Ini petuah saja ini. Tapi intinya harus saling menguntungkan ya kalau Ya, kita bekerja sama setuju. buka outlet ini. Ya, satu, Indosat akan bantu Mm-mm. supaya bisnisnya teman-teman yang baru ini bisa berkembang. Karena kalau dengan bisnisnya teman-teman berkembang, Indosat pun juga mendapatkan benefit. Bukan kita memanfaatkan ya. Ya, ini harus kerjasama saling menguntungkan. Awal ya kita bantu ya. Nah, kalau sudah nanti jalan bisnisnya ya jalan beriringan. Oke, mantap. Ya. Ya, itu tadi ya. Kalau bisnis itu apapun bisnisnya itu memang harus saling menguntungkan ya. Nggak boleh kan manfaatin salah satu, nggak boleh. Kita juga dalam dunia usaha juga segalanya seperti itu. Bukannya di ini ya bisnis seluler aja. Teman-teman buka usaha lain juga seperti itu kan. Nggak ada yang mau namanya bisnis itu salah satu yang dirugikan, nggak ada seperti itu ya. Itu tadi ya, itu sudah clue-clue dari Cak. Nanti yang poin-poin penting tolong dicatat ya teman-teman sobat amazing gitu. Itu ini ilmu yang luar biasa dari senior kita ya. Dari Cak Nanang. Cak Nanang. Ini sebelum kita tutup, wah ini kalau sobat amazing itu biasanya untuk closingnya itu harus ada pantun. Boleh lah Cak Ya, Nanang. kalau Kasih pantun itu kan pantun orang lah. orang mungkin Orang apa? Melayu. Orang lah Melayu. pantun. Kalau Mungkin di Cak Nanang apa? Surabaya itu kan parian. Oh, ya. parian. Oh, salah. Maaf Ya, Cak ya, Nanang. ya. Maaf ya, saya harus baca ya ini karena saya masih belajar untuk taraf Wah, untuk menjadi Nih ya. apa namanya kayak Cak Lontong itu masih belajar, tapi Iya. paling tidak saya akan coba dulu ya. Ini Monggo ya. Cak Nanang. Mau ditabui? Wah, Wah, boleh lah. oke, saya mulai ya. Oke. Lunga ning pasar tuku gethuk lindri. Parkirane luas, jogoane caknan. Ayo konco, gawe kartu IM3. Jaringane luas, lan cepet tenan. Luar biasa, parian asli Surabaya loh guys, sobat amazing ini ya. Ini parian asli Surabaya, bukan pantun ya. Kita Surabaya ini ya, kita di Surabaya, parian mantap ya. Oke, Cak Nanang, terima kasih waktunya sudah mampir ke podcast Amazing EJBN. Terima kasih atas sharing-sharing luar biasa tadi, ilmu-ilmu yang dibagikan. Jadi teman-teman juga pasti banyak yang mencari informasi gimana sih caranya bikin usaha outlet gimana pun itu. Jadi bisa tonton di channel ini ya. Semoga lah ini kan Jumat berkah, semoga ilmu yang dari Cak Nanang juga bermanfaat bagi kita semua. Oke. Sampai jumpa lagi teman-teman sobat amazing EJBN di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat amazing. Iso.